Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam pembelajaran matematika. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dahulu. Silahkan Andika pimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ibu akan absen dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Yahya. Kenapa Yahya? Sakit. Yahya, ada lagi? Tidak. Yahya saja. Baik. Baik, sekarang kalian siapkan bukunya. Kita akan mulai pembelajaran. Silahkan buka bukunya. Sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan kubus dan balok. Sebelumnya, Ibu mau tanya. Ada yang tahu tidak unsur-unsur dari kubus dan balok? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Kubus dan balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Bagus, Sasa. Kemudian, Ibu mau tanya lagi. Kalian masih ingat tentang jaring-jaring kubus dan balok? Masih. Bagus. Nanti akan Ibu bahas lagi ya. Kemudian, siapa yang masih ingat luas persegi dan persegi panjang? Saya, Bu. Luas persegi, sisi kali sisi, luas persegi panjang, panjang kali lebar. Bagus. Siapa? Cinta. Tepuk tangan untuk kita semua. Pintar. Nah, kenapa kalian harus mempelajari materi ini? Tujuannya adalah supaya kalian dapat membuat jaring-jaring dari kubus dan balok. Kemudian kalian dapat menurunkan rumus dari kubus dan balok, dapat menghitung luas permukaan dari kubus dan balok, dan kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kubus dan balok. Ya, paham ya? Masih semangat? Semangat? Bagus, baik. Coba kalian lihat gambar ini. Gambar apa ini? Kamar mandi sama ruangan ya. Nah, lihat. Di kamar mandi ini ada bak mandi. Bak mandi berbentuk apa? Wah, seperti kubus, betul. Nah, ini juga ada lagi lemari ya. Lemari berbentuk apa? Balok. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari kalian dapat menemui berbagai macam kubus dan juga berbagai macam balok. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan dari tujuan kalian mempelajari ini, kalau kalian mempelajari materi ini, kalian bisa misalnya untuk mau ngecat rumah atau ruangan ini aja, ruangan kelas. Ruangan kelas ini kan berbentuk balok ya, kalau dilihat-lihat kan seperti balok. Nah, untuk mengecat seluruh ruangan ini supaya pas, kira-kira kita harus beli cat berapa nih biar cukup ruangannya. Kita hitung luas permukaannya, maka nanti kita akan menemui, oh sekian. Nah itu. Kemudian misalnya ini tadi kamar mandi. Amin, suatu saat misalnya kalian punya rumah nih, ya, punya rumah sendiri, misal kalau udah besar, terus bikin seperti ini kamar mandinya pengen berbentuk kubus bak mandinya. Belum diubin, belum dikasih ubin si bak mandinya.
Nah, dengan kalian menghitung luas permukaan kubus tersebut atau bak mandi tersebut, jadi kalian bisa menentukan berapa banyak sih ubin yang kita butuhkan untuk ditempel dalam bak mandi tersebut. Paham ya? Nah, itu keuntungannya. Jadi banyak sekali manfaat kalau kalian mempelajari materi kubus dan balok ini, terutama dalam menghitung luas permukaan. Paham ya? Paham? Agar kalian lebih semangat, Ibu punya games seperti biasa. Gamesnya itu namanya hitung 1 sampai 6. Nama gamesnya. Caranya seperti apa? Jadi gini, nanti kalian seperti biasa kalian harus berdiri semuanya. Syarat dari games ini adalah jadi kalian menghitung sama nih, bareng nih, tangan kanan sama tangan kiri harus bareng, tapi dengan gerakan yang berbeda. Apakah kalian bisa atau tidak? Kalau misalnya ada yang salah, seperti biasa, ada hukuman untuk yang salah. Paham? Siap? Siap? Oke, kita mulai gamesnya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini baru pemanasan. Coba sekarang semuanya sambil keluarin tangan suaranya. Sambil keluarin suaranya. Mulai ya. 1, 2, 3. 1. Terus 2, 3, 4. Ayo. 5, 6. Agak cepat lagi. 1, 2, 3. Suaranya keluarin. 4, 5, 6. Keluarin suaranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana? Susah? Susah. Seru tidak? Seru. Coba ulangi lagi. Sekali lagi. Ayo. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, keluarin. Oke, karena tadi sudah Ibu jelaskan sedikit gambaran, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam. Ibu mau tanya, tugas yang sebelumnya minggu kemarin sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Baik, kumpulkan. Sekarang perwakilan saja siapa yang mau mengumpulkan tugas. Sama KM aja ya, sama Andika kumpulkan tugasnya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke kegiatan inti. Seperti biasa, kalian bagi kelompok masing-masing 4 kelompok atau 3 kelompok. Bolehlah sesuaikan dengan orangnya aja yang sekarang ini sini ya. Bagi kelompok. Nah, nanti Ibu akan membagikan LKPD ya. Nah, nanti LKPD tersebut dikerjakan setelah kalian mengamati materi yang akan Ibu bahas ya. Paham? Oke. Anak-anak, Ibu akan mendemonstrasikan alat peraga yang sudah Ibu buat. Ini masih berhubungan dengan materi tentang balok dan kubus. Kalian perhatikan, lihat. Nih, di sini Ibu bawa, apa ini namanya? Rubik, ya betul. Rubik ini berbentuk apa? Berbentuk kubus ya. Ibu juga ini bawa kardus bekas teh celup. Ya, ini berbentuk apa? Balok ya. Nah, kedua dari benda ini itu dibentuk dari beberapa jaring-jaring. Nah, lihat di sini Ibu buat, lihat ini. Ini jaring-jaring apa? Balok ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, memiliki berapa sisi? 6 sisi kan? Sekarang kita lipat setiap jaring-jaringnya, ini garis-garisnya udah Ibu buat ya. Kita lipat, lihat. Nah, ini pasangannya dengan ini. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Kita lipat, lihat. Nah, ya. Tuh. Berbentuk balok tidak? Berbentuk balok ya. Nih, kalau ditempel berbentuk balok. Terus ini juga ditutup jadi penutupnya. Nah, berdasarkan jaring-jaring ini, kita bisa menemukan dari rumus luas permukaan. Lihat, Ibu di sini punya jaring-jaring kubus. Ada yang mau bantu ke depan? Silahkan. Siapa? Desria ke depan. Sini. Coba pegang. Kita lihat. Ini ya, lihat. Tuh. Ini jaring-jaring kubus. Kalau kita satukan, ini bisa membentuk menjadi sebuah kubus. Ya, lihat. Ini pasangannya dengan mana? Dengan ini berarti. Ini dengan tutupnya yang ini, betul. Kalau ini dengan yang ini, betul. Coba kita tempel, pegang. Dipegang. Nah, jadi berbentuk apa? Kubus ya. Berarti, nah, dengan kita membuat jaring-jaring ini, kita dapat menemukan rumus dari luas permukaan kubus. Bagaimana? Terima kasih Desya, silakan duduk. Nah, di sini kan udah ketemu nih, ada berapa bangun kira-kira? Ada berapa bangun datar nih kalau misalnya dibuka? 6 ya. Bangun apa ini? Persegi. Ada berapa persegi? Ada berapa persegi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 persegi. Ini yang disebut dengan sisinya ya. Sisi dari kubus. Atau kalau bisa dengan S atau R itu tandanya. Nah, 6 sisi. Rumus dari persegi tadi apa? Persegi itu sisi kali sisi. Ya, karena di dalam kubus ada 6 persegi, berarti harus menghitung berapa seluruhnya? 6. Nah, jadi kita temukan luas permukaan kubus itu rumusnya adalah 6 dikali ini. Persegi ini yang ada 6 kan? Jadi berapa? 6 kali sisi kuadrat. Nah, ini jadi rumusnya. Ketemu kan? Nah, kemudian balok. Balok juga sama. Ada berapa sisi tadi? Tadi ada yang jawab siapa? Sasa ya? Kata Sasa memiliki 6 sisi ya. Ada 6 sisi. Betul, ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman bedanya kalau balok itu tidak memiliki sisi yang sama. Ya, yang samanya cuma ada 2 nih. Ini samanya dengan yang mana? Ini dengan yang ini ya. Ya, ini dengan yang ini. Kemudian ini tutup dengan tutup yang ini. Ini dengan ini. Semuanya tidak sama. Kalau yang tadi kubus semua sisinya pasti sama. Kalau ini kan berbentuk persegi panjang semuanya. Ini dengan ini beda, ini dengan ini beda. Ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Kita lihat ada berapa persegi panjang di sini berarti. Ada 6 kan, tapi yang samanya ada berapa? Ada 3 macam. Ini dengan ini, berarti ada 2 ya. Kita misalkan balok ini ya, lihat.
balok ini kita misalkan ini panjang. Panjang biasanya ditulisnya bagaimana? Kalau panjang P ya. Rumus persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar. Nah, kalau dalam balok misalkan ini panjang yang ini ya. Kemudian yang ininya lebar. Nah, yang ini tingginya. Sekarang kita buka satu-satu. Yang ini. Ini dengan ini. Panjang kali lebar. Ada dua kan panjang kali lebarnya, ini dengan ini. Betul tidak sih panjang kali lebar? Kita lihat. Betul. Kalau diginiin tuh. Ini kan lebarnya, ini panjangnya. Kalau yang ini tinggi. Berarti panjang kali lebar. Yang sama dengan ini ada berapa? Satu kan? Ini dengan ini. Jadi dua. Berarti yang pertama 2 kali panjang kali lebar. Kemudian ditambah dengan sisi yang lainnya. Yang sama. Coba yang ini. Ini dengan ini. Kalau kita satukan tadi, ternyata sisi yang ini itu kita sebut sebagai tinggi. Kan? Yang ini sebagai tinggi. Kalau yang panjangnya P kan? Berarti panjang kali tinggi. Ada berapa yang sama? Ini dengan ini. Ada berapa? Ada 2 kali panjang kali tinggi. Nah, yang satu lagi yang belum, yang ini nih, pinggir yang ini. Ya, tadi kan kalau diginiin, ini itu artinya lebar. Ini tinggi. Nah, berarti panjang untuk yang ini itu lebar, ini tinggi. Berarti 2 kali lebar kali tinggi. 2 kali lebar kali tinggi. Nah, udah ketahuan jadi hasilnya. Kalau kita buat jaring-jaring, ternyata luas permukaannya udah ketemu. Nah, ini luas permukaan dari apa? Balok. Nah, ini. Sampai di sini paham? Paham? Alhamdulillah. Baik, agar kalian lebih paham, ya, agar kalian lebih paham lagi, silahkan kalian buka halaman 126. Ya, di situ ada kegiatan 81, masalah 81, kemudian ada kegiatan ayo kita amati. Silahkan kalian pahami, kalian baca, dan kalau ada yang penting kalian catat untuk nanti dapat dipelajari di rumah. Silahkan. Bagaimana, sudah paham? Paham? Alhamdulillah. Ibu akan beri kesempatan pada kalian. Siapa yang mau bertanya tentang materi luas permukaan kubus dan balok? Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Ibu, bisa nggak luas kubus digabungkan dengan luas permukaan balok? Untuk menjawab pertanyaan dari Sasa tadi, katanya Sasa bertanya, Ibu bagaimana kalau misalnya luas permukaan kubus dengan luas permukaan balok itu disatukan, bisa atau tidak? Bisa. Misal kamu nih, ini nih, si kardus teh celup ini sama ini. Misal Sasa pengen tahu berapa sih kalau misalnya ini dengan ini disatukan luas permukaannya, yaitu dengan cara apa? Dijumlahkan saja. Pertama kalian cari luas permukaan kubusnya, kemudian cari luas permukaan baloknya. Paham ya? Nah, Bu ada tugas untuk kalian, tugas proyek dalam LKPD juga kan tadi, coba lihat LKPD-nya, di situ ada tugas proyek kan? Nah, di situ kalian diminta untuk membuat kubus atau balok dengan jaring-jaring yang berbeda dari setiap kelompoknya. Misal kelompok 1 dengan kelompok 2 itu tidak boleh sama bentuk jaring-jaringnya.
Ya, sekarang Ibu akan bagikan, silahkan kerjakan tugas proyeknya. Kalian buat kubus atau balok dengan menggunakan jaring-jaring yang berbeda. Nah ini biar bisa nempel. Ini ya. Kalau pakai lem. Terus ini sama mana? Yang ini ya. Ini sama itu kan. Kalau ini ditempel ke ini, tuh kan. Berarti nanti ini sama ini ketemu. Ini sama ini ketemu. Terus nanti ini sama ini kan. Kalau tuh kalau udah nutup. Berarti biar ini bisa nempel ini ya di kata ini. Nah, sudah selesai kan buat kubus sama baloknya? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, silahkan kalian kerjakan lagi di LKPD itu. Di situ ada kegiatan menggali informasi, ya. Silahkan kalian pahami dan kerjakan setiap pertanyaannya. Silahkan kerjakan. Nah, berdasarkan contoh-contoh yang sudah kalian pahami tadi, nah nanti sekarang Ibu akan membahas sedikit ya secara garis besarnya tentang luas permukaan kubus dan luas permukaan balok ya. Ibu akan beri contoh. Lihat, ini contoh kubus dan balok. Sama seperti tadi saat kalian melihat contoh-contoh dalam buku. Secara garis besarnya Ibu akan jelaskan lagi. Lihat, di sini ada kubus dengan sisinya 4 cm. Nah, rumus kubus, luas permukaan kubus, tadi kalian sudah tahu bahwa rumus kubus, permukaan kubus itu adalah 6 dikali sisi kuadrat. Ya. Nah, sisinya di sini udah ada 4, berarti kita tinggal masukkan saja 6 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 16. Berapa? Coba 16 kali 6 berapa? 16 kali 6, 6 kali 6 36, betul. 1 kali 6, 6 tambah 3 9. Jadi hasilnya adalah 96 cm. Jangan lupa kalau luas permukaan berarti apa? Persegi. Nah, untuk balok di sini rumusnya apa balok? Luas permukaannya adalah 2 kali panjang. Nih, di sini ya, lihat. Sudah. 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. 2 kali panjangnya di sini berapa? 15 dikali lebarnya 6 ditambah 2 kali panjang kali tingginya 8. 15 dikali 8 ditambah 2 dikali lebarnya 6 dikali tingginya 8. Nah, jadi luas permukaan baloknya adalah 516 cm persegi. Sampai sini paham ya? Alhamdulillah. Sudah selesai untuk kegiatan menggali informasinya? Lanjut lagi. Di situ ada kegiatan menalar, ya. Supaya kalian lebih paham lagi, silahkan kalian kerjakan pertanyaannya.
Nanti kalau kalian sudah selesai mengerjakan seluruhnya, mulai dari tadi tugas proyek, kemudian kegiatan menggali informasi, kemudian apalagi tadi kegiatan menalar, dan di bawahnya di situ ada lagi soal-soal tentang luas permukaan dan luas permukaan kubus dan balok. Ada 2 kegiatan ya, ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Kerjakan semuanya, nanti kalau sudah selesai, kalian presentasikan di depan. Masing-masing kelompok perwakilan saja 2 orang, seperti biasa. Paham ya? Oke, silahkan kerjakan dan selamat bekerja. Good job, silahkan. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah selesai, silahkan perwakilan dari setiap kelompoknya 1 orang. Ibu akan minta 2 kelompok ya. Misalnya kelompok 1 dengan kelompok 2 dulu ke depan, silahkan presentasikan hasil pengerjaannya, terutama untuk tugas proyeknya dulu dibawa. Produknya tadi kubus dengan balok kan, masing-masing kelompok tadi kan berbeda jaring-jaringnya. Silahkan kalian presentasikan dan jelaskan kepada teman kelompok yang lain, karena setiap kelompok memiliki jaring-jaring yang berbeda. Baik, silahkan kelompok 1 dan kelompok 2 untuk perwakilannya ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Nah, kelompok 1 membuat jaring-jaring balok. Nah, kalau bisa dilihat seperti ini baloknya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 tadi yang sudah mempresentasikan. Ada Sasa dan juga Andika, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka. Tepuk tangan. Dan terima kasih juga untuk kelompok yang lain yang sudah menanggapi dari hasil presentasi teman kalian. Kalian semua hebat, tepuk tangan. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, bagaimana? Kalian sudah paham untuk materi sekarang? Sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi kesimpulannya bagaimana untuk luas permukaan kubus dan luas permukaan balok. Untuk luas permukaan kubus dalam menentukannya adalah kita harus mengkalikan setiap sisinya, karena setiap sisinya sama. Jadi 6 kali sisi kuadrat atau 6 kali sisi ya. Nah, kalau balok sama mempunyai 6 sisi. Tapi setiap sisinya tidak sama persis seperti kubus. Jadi berbeda-beda ukurannya. Ya. 2 kali panjang kali lebar, 2 kali panjang kali tinggi, dan 2 kali lebar kali tinggi. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Dan tugas untuk kalian di rumah, buka halaman 132, di situ ada latihan, silahkan kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Minggu depan akan Ibu periksa. Paham ya? Siap? Oke. Sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Silahkan Andika pimpin doa untuk menutup pelajaran. Silahkan. Sebelum menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai.